Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Kafirun, yang pada pembahasan lalu kita sudah membahas berkenaan tentang tajwidnya, kemudian asbabun nuzul, serta beberapa keutamaan-keutamaan dari surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan mengupas ayat per ayat dari surah Al-Kafirun. Maksud dari ayat per ayat di dalam surah Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Itu kafirun itu adalah merupakan bentuk jamak dari kafirun. Maka jamaknya menjadi kafiruna. Itu orang-orang kafir. Wal kafiruna ay bima'na al-kuffar. Makna kafirun itu sama dengan al-kuffar, itu orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa-apa yang kalian sembah. Jadi aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kalian dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maka oleh khawazani Allah wa yakum, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sini menunjukkan ketegasan Allah Subhanahu wa taala. Ketegasan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul menolak, ya. Betul-betul di sini yaitu apa? Menolak dengan mentah-mentah ajakan orang-orang kafir yang mereka meminta apa? Agar orang kafir di sini menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah kepada tuhan-tuhan mereka, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah. Ya ikhwazani Allah wa yakum, di dalam ayat ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih maknanya sama, yaitu apa? Ayat yang keempat dan ayat yang kedua. Ayat yang keempat di sini berbunyi bagaimana? La a'budu ma ta'budun. Apa la a'budu ma ta'budun? La a'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan juga ayat yang keempat di sini, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Di ayat yang keempat di sini, aku tidak akan pernah, tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maka kedua ayat ini diulang-ulang, Pak. Maksudnya itu sama. Maksudnya sama, akan tetapi maknanya nanti berbeda. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan dua ayat ini, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi
Allah rahimahullah taala, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah, Tuhan yang kamu sembah, ini berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Jadi la a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan perkara yang telah lalu. Sedangkan ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum, ini berkaitan dengan masa depan, masa yang akan datang. Maksudnya apa? Di sini tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi maksudnya di sini adalah jangka waktu ke depan. Jadi Rasulullah SAW tidak akan pernah menyembah, dan juga di sini dalam waktu dekat atau pada waktu saat itu dan yang akan datang tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala orang-orang kafir. Kemudian ya Allah wa yakum, maka dengan ayat ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir secara tegas. Jadi tidak main-main, karena ini permasalahan ini adalah permasalahan masalah akidah, tentang masalah tauhidullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan secara tegas, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Jadi seolah-olah di sini apa? Litaukid, pengulangan, Pak. Pengulangan dari ayat yang kedua sudah disebutkan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, sedangkan ayat yang keempat juga mengatakan demikian. Akan tetapi ayat yang kedua sekali lagi menunjukkan pada saat itu, ketika orang-orang kafir senantiasa terus meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhannya, menyembah Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Sedangkan ayat yang keempat dalam waktu yang akan datang, gak akan pernah di sini, tidak akan pernah. Ini maksud dari dua ayat ini, ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Kemudian sebagian para ulama berpendapat bahwa Nabi SAW mengulangi dua ayat tadi, mengulangi dua kali, kalimat tadi, ayat tadi, karena tawaran tersebut juga datang secara berulang-ulang. Ditawarin, tidak hanya sekali, dua kali, Pak. Terus-terusan Rasulullah SAW dibujuk, diminta kepada orang-orang kafir untuk menyembah berhala. Maka maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya orang-orang kafir senantiasa terus-menerus meminta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya perbedaan pendapat tentang tafsiran ma-nya pada ayat ini, itu la a'budu ma ta'budun. Maka ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, pada tafsir sebelumnya, ma dalam ayat tersebut adalah man-mausulah, sehingga maknanya aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ma mausulah. Kemudian sebagian yang berpendapat bahwasanya ma pada ayat ini dan ayat sebelumnya adalah masdariyah, sehingga makna ayat ini adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Aku tidak akan pernah menyembah sebagaimana cara ibadah kalian. Maka hal ini karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kesyirikan. Meskipun mereka mengaku menyembah kepada Allah, akan tetapi cara beribadahnya mereka yaitu salah. Di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia menyembah kepada Allah, akan tetapi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung
menyembah kepada matahari, menyembah kepada pepohonan-pepohonan, maka ini adalah orang-orang kafir. Maka oleh ikhwazani Allah wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim hendaknya harus tegas bahwasanya yang berhak diibadahi dengan benar, yang berhak disembah hanya siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menyembah kepada Allah kemudian kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari sholat 5 waktu, akan tetapi kita pun membutuhkan orang lain di dalam permasalahan hidup kita. Contohnya di sini adalah contohnya dukun, ya, atau paranormal. Ketika ada masalah, ketika ada berbagai macam ujian dan cobaan, tidak diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, akan tetapi mereka meminta bantuan juga kepada mbah dukun atau orang pintar. Berarti dia menyembah kepada Allah dan dia juga menyembah kepada selain Allah. Atau bisa juga dia menyembah kepada Allah. Dia sholat 5 waktu akan senantiasa terfitnah dengan kehidupan dunianya, sehingga dia melalaikan sholatnya. Ketika adzan sudah berkumandang, ia sibuk dengan pekerjaannya, ia sibuk dengan laptopnya, ia sibuk dengan HP-nya. Berarti dia selain menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita berhati-hati, ikhwan, ya. Kita harus tegas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memanggil, maka tunaikanlah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ayo ikhwazani Allah wa yakum, ini makna dari ayat, ya. Ayat yang kedua, ya. Kemudian ayat yang pertama ajakan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya di ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini maknanya bentuknya adalah penegasan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang kufar, ya. Itu penegasan bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan pernah menyembah sesembahan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ini juga bentuknya pengulangan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Di dalam ayat yang ketiga dan juga ayat yang kelima di sini sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang kelima juga wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini sama, Pak. Kadang-kadang kita suka kebolak-balik di sini, ya. Ketika membaca surah Al-Kafir, enggak nyampe-nyampe, Pak. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidu ma 'abadtum, wala antum 'abidun ana ma a'bud. Balik lagi. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Enggak lakum dinukum waliyadin. Karena apa? Ayatnya sama di sini, ya. Sama. Maka ini juga bentuknya penegasan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, ya. Jadi kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian pada akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Lakum dinukum waliyadin. Atau bisa juga bagi kalian agama, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Baik. Di dalam ayat yang kelima ini, wala antum 'abiduna ma a'bud. Maka ayat ini merupakan dalil bahwasanya agama tauhid dan kesyirikan tidak akan mungkin bergabung, ya. Jadi antara kesyirikan dengan tauhidullah ini tidak akan pernah bergabung, Pak, ya. Tidak akan pernah menyatu.
Karena apa? Bertolak belakang. Satu sisi mengajak beribadah kepada Allah, diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah tauhid tidak akan pernah menyatu dengan dakwah syirik. Ya. Antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik tidak akan pernah menyatu di sini. Pasti akan bertolak belakang. Maka di sini tidak akan mungkin dua hal tersebut disamakan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bantahan secara tegas bagi orang-orang liberalisme atau penganut pluralisme yang mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan semua agama sama. Karena ada sebagian orang atau mungkin pemahaman orang-orang yang mengatakan wah semua agama sama saja, ya, tujuannya sama, ya. Baik itu orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam, Hindu dan semuanya itu sama. Ini adalah pluralisme yang sesat lagi menyesatkan. Maka ini juga termasuk bantahan bagi orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Tidak akan pernah sama antara agama Islam dengan agama selain dari agama Islam. Tidak akan pernah sama di sini. Mereka memahami ayat ini secara terbalik. Mereka memahami lakum dinukum waliyadin. Mereka memahami wala antum aabiduna ma'abud. Mereka memahaminya secara terbalik karena menganggap ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Islam mengakui kebenaran agama lain. Ini pengakuan orang-orang pluralisme atau orang-orang liberalisme. Maka orang-orang liberal di sini mengatakan semua agama sama di sini. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwasanya ayat untukmu agamamu dan untukkulah agamaku ini adalah merupakan sebagai ancaman. Ancaman bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir tidak akan beriman karena adanya perbedaan jelas antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Jadi tidak akan sama Pak di sini. Tidak akan sama semua agama. Jadi tidak sama. Karena apa? Agama Islam adalah agama yang memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan agama-agama yang lainnya adalah memerintahkan kepada kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh ikhwazani Allah wa yakum, hendaknya kita harus tegas tentang permasalahan akidah ini. Jangan sampai kita akidah ini menjadi luntur, akidah ini menjadi rusak disebabkan orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Sehingga tatkala mereka mengatakan semua agama sama, mereka pun mengatakan atau saling mengucapkan selamat kepada agama selain dari agama Islam, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, dihalalkan. Padahal tidak seperti itu. Apabila agama Islam dengan agama yang lainnya itu tidak sama, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, maka ini adalah dalil jelas tidak akan pernah sama, dan kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim atas peringatan-peringatan agama mereka, baik peringatan-peringatan agama mereka maupun peringatan-peringatan tahun baru dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh mengucapkan hal tersebut. Karena kita memiliki agama Islam, agama tauhidullah, bukan agama kesyirikan. Maka ayat ini ayyuhal ikhwani Allah wa yakum, ayat ini dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain. Ayat yang tadi, lakum dinukum waliyadin, kata orang-orang liberal,
ini adalah sebagai bentuk pembelaan, pembenaran terhadap agama lain. Ini dalilnya, padahal tidak seperti itu. Bagiku agama maksudnya adalah agama tauhidullah, dan bagi kalian adalah agama kalian. Maksudnya apa? Agama kesyirikan. Maka tidak akan pernah sama di sini. Pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tegas mengatakan kepada orang-orang kafir, ya. Jelas, orang-orang kafir. Jadi kata-kata kafir kadang-kadang di sini apa, Pak? Alergi kan. Jangan katakan orang-orang kafir. Katakan apa? Non-muslim gitu ya. Pak, jelas ya, ini orang-orang kafir ya. Non-muslim sama saja orang kafir di sini. Maka di sini ikhwazani Allah wa yakum, penamaan mereka yaitu kaum musyrikin Arab dengan kafirun ya, menunjukkan bahwasanya ini bukan membenarkan mereka, melainkan untuk menghina mereka dengan menamainya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir adalah sebagai bentuk penghinaan bagi orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ya ikhwazani Allah wa yakum, sebagaimana kita ketahui dan kita mengetahui bahwasanya satu-satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama apa? Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas surah Al-Kautsar.